Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video singkat ini kita akan menambah kosakata baru atau mufrodat. Tepatnya mufrodat seputar kamar tidur ya. Di sini sudah kami tuliskan 5 kosakata seputar kamar tidur. Silakan diperhatikan teman-teman, ada aiqadha, istaiqadha, qoma, nama, sama, na'asa. Ada aiqadha, kemudian istaiqadha, qoma, kemudian na'asa, kemudian nama terakhir. Di sini juga kami sudah contohkan 5 contoh di masing-masing 5 kosakata untuk mempermudah kita menyusun kosakata baru ya. Silakan perhatikan di kosakata yang pertama, yaitu aiqadha yuqidhu. Aiqadha yuqidhu artinya membangunkan. Aiqadha yuqidhu artinya membangunkan. Ini juga termasuk kata kerja yang muta'addi ya, atau kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi ketika kita menyusun kata kerja yang membutuhkan objek tanpa adanya objek, berarti belum termasuk jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Di sini sudah kami contohkan, yaitu aiqadhal waladu abahu min naumin amikin. Aiqadhal waladu abahu min naumin amikin. Aiqadha ini fi'il madhi. Al waladu artinya anak itu, berarti anak itu membangunkan. Membangunkan siapa? Abahu, ayahnya. Abahu termasuk asmaul khamsah ya. Jadi tanda rafa, tanda nasabnya itu dengan alif. Abahu. Abun itu ayah. Kalau abahu ayahnya, dalam keadaan tanda mansub atau nasab. Min naumin amikin, dari naumin, dari tidur. Amikin artinya lelap. Amik di sini asal maknanya itu dalam ya. Naumin amikin berarti tidur yang dalam, maksudnya tidur yang lelap. Kemudian yang kedua yaitu istaiqadha yastaiqidhu. Istaiqadha yastaiqidhu. Ini sebenarnya satu rumpun dengan aiqadha yuqidhu. Hanya kalau tadi aiqadha yuqidhu yang tadi kami katakan bahwa bermakna kata kerja yang transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek atau muta'addi, kalau istaiqadha sebaliknya. Istaiqadha ini adalah kata kerja yang lazim, artinya bangun. Bangun dari tidur maksudnya ya. Bangun dari tidur. Kalau aiqadha membangunkan dari tidur. Perhatikan contohnya, nastaiqidhu mubakkiran. Nastaiqidhu mubakkiran, kami bangun tidur. Kami bangun tidur mubakkiran, lebih awal, lebih pagi atau lebih awal juga bisa. Mubakkiran itu lebih awal atau lebih pagi. Kemudian contoh yang ketiga, qoma, kata kerja yang ketiga ya, qoma yaqumu. Qoma yaqumu artinya berdiri. Qoma yaqumu sendiri sebenarnya maknanya banyak. Kalau kita lihat di kamus itu bisa lebih dari 15 ya. Kosakata qoma memiliki beragam makna. Bisa bermakna akhadha artinya mengambil, bisa bermakna istaqoma, konsisten, bisa bermakna bada'a, memulai, dan seterusnya. Tapi qoma di sini kami beri makna sesuai makna aslinya, yaitu berdiri. Contohnya, qamat Fatimatu min maq'adiha. Qamat Fatimatu min maq'adiha. Qamat artinya dia perempuan ya. Kalau dia laki-laki qoma. Karena di sini domirnya adalah Fatimah, berarti qamat. Qamat Fatimatu. Kalau kami berarti kumna. Kalau kamu berarti kumta. Kalau dia perempuan berarti qamat. Qamat Fatimatu min maq'adiha, dari tempat duduknya, hanya kembali ke Fatimah. Kalau seandainya Fatimah ini kita rubah menjadi Ahmad misalnya, qama Ahmadu min maq'adihi, berarti bukan maq'adiha tapi maq'adihi, karena laki-laki Ahmad. Kemudian selanjutnya yaitu kosakata yang keempat, yaitu nama yanamu. Nama yanamu artinya tidur. Nama yanamu artinya tidur. Perhatikan contohnya, Aliyun wa Zaidun nama ba'dal isya'i. Aliyun wa Zaidun nama ba'dal isya'i. Ali dan Zaid nama keduanya tidur ba'dal isya'i, setelah isya. Kalau teman-teman perhatikan video-video kami yang lalu, ini sudah kami bahas tentang apa itu jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah ya.
kalimat yang diawali dengan fi'il itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Ada juga kalimat jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali susunan kata, susunan kalimat yang diawali dengan isim. Kalau di sini adalah jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda. Konsekuensinya ketika kita memulai kalimat dengan kata benda, maka domirnya harus menyesuaikan. Karena di sini domirnya dua orang, yaitu Ali dan Zaid, maka kita harus menggunakan domir dua orang dalam kata kerjanya, yaitu nama. Aliun wa Zaidun nama. Jadi bukan nama, tapi nama. Keduanya tidur. Beda kalau kita baliknya. Kalau kita gunakan jumlah fi'liyah atau kita tempatkan fi'il di awal, nama Aliun wa Zaidun. Berarti namanya pendek. Nama Aliun wa Zaidun ba'dal isya'i. Tapi dalam hal ini kita contohkan menggunakan jumlah ismiyah yang diawali dengan kata benda. Jadi menggunakan nama, kami menggunakan nama, bukan nama. Mimnya nggak pendek ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian mufradat yang terakhir yaitu na'asa yan'asu. Na'asa yan'asu artinya mengantuk. Mengantuk juga termasuk fi'il yang lazim ya, sama dengan nama. Nama juga lazim. Koma juga lazim. Yang muta'addi berarti cuma iqadha, artinya membangunkan. Nah, asayan asu sekali lagi artinya mengantuk. Contohnya tan'asu Zainabu asna ad-darsi. Tan'asu Zainabu asna ad-darsi. Ini kita menggunakan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari'nya dia perempuan itu sama ya kayak kamu laki-laki. Jadi kita harus bisa membedakan dalam sebuah kalimat apakah itu bermakna dia perempuan tunggal atau bermakna kamu laki-laki tunggal. Kalau di sini karena Zainab itu laki-laki, Zainab itu perempuan, maka kami menggunakan domirnya menggunakan tan'asu. Sama kayak anta ya, anta juga tan'asu. Tapi beda kalau kita susun kalimat. Sini tan'asu Zainabu athna'a. Apa artinya athna'a? Athna'a itu di tengah-tengah atau di saat ya, di saat apa? Ad-darsi, di saat pelajaran. Zainab mengantuk di saat pelajaran. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Sekali lagi ingat-ingat dan silakan dihafal. Kosakata yang pertama yaitu aiqadha yuqidhu, artinya membangunkan. Kemudian yang kedua istaiqadha yastaiqidhu, artinya bangun. Dan yang ketiga yaitu qama yaqumu, artinya berdiri. Kemudian yang keempat yaitu nama yanamu, artinya tidur. Dan terakhir yaitu na'asa yan'asu, artinya mengantuk. Sampai sini semoga bermanfaat. Syukran ala husni timamikum. Dumtum fi ri'ayatillah ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.